Halo, selamat datang di channel Get Good. Dimana di channel ini dituntut lo akan menjadi orang yang lebih baik kalau udah nonton channel ini, coy. Nah, di segmen kali ini gue akan menjelaskan sesuatu mengenai mitologi. Bagi yang nggak tahu mitologi, tolong baca kamus bahasa Indonesia. Nah, di segmen mitologi kali ini gue pengen ngomongin sesuatu yang sebenarnya keberadaannya dipertanyakan nih dari dulu. Jadi kayak banyak sejarawan yang dulu berdebat nih kayak, ini ada nggak sih, ini nggak ada nggak sih? Karena beberapa hal yang menyatakan bahwa tempat ini tuh ada menurut beberapa catatan, tetapi bukti fisiknya belum ada. Nah, tempat tersebut disebut tak lain tak bukan adalah Taman Gantung Babilonia. Nah, sebelumnya gue akan jelasin dikit mengenai Babilonia, karena kan tempat dengan nama ini udah nggak ada di peta dunia. Lu mau otak-atik buku atlas lu sampai lu botak, nggak bakal nemu tuh Babilonia. Jadi, Babilonia ini adalah negara yang cukup besar, di mana letaknya berada di selatan tepian Sungai Eufrat, yang sekarang ini disebut Al-Hilal ya. Jadi intinya dekat dengan Irak lah. Babilonia ini berkembang dengan sangat pesat di bawah arahan sang Raja Hammurabi. Jadi Raja Hammurabi ini adalah salah satu raja yang dulu mempelopori adanya undang-undang guys, yang disebut Hammurabi Code atau ini ya, undang-undang Hammurabi. Jadi dia orang yang cukup revolusioner. Oke, sekarang kita masuk ke Taman Gantungnya. Taman Gantung Babilonia ini, menurut sumber sejarah, ada yang mengatakan bahwa tempat indah dan legendaris yang diciptakan oleh Ratu Samuramat atau zaman Neo Babilonia. Tapi ada juga sumber yang menyatakan bahwa tempat tersebut dibangun oleh Nebukadnezar II, cucu dari Hammurabi, atau di Babilonia sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Gila ada tuh era kayak apa nih, gue nggak bisa bayangin sih itu. Nah, kalau menurut si sejarah yang mengatakan bahwa Nebukadnezar yang membuat taman ini, alasannya diciptakan itu adalah sebagai hadiah untuk istri yang bernama Amitis. Oke, Nebukadnezar, lu cukup bucin ya ternyata ya. Jadi istrinya itu sangat rindu dengan suasana rindang yang dipenuhi oleh pohon-pohon dan tanaman yang berasal dari Persia. Jadi kalau menurut gue sih lebih memilih hipotesis kedua, karena emang hipotesis kedua ini yang lebih terkenal di kalangan sejarawan juga. Oke, untuk hipotesis kedua ini dapat ditemukan buktinya melalui catatan Herodotus, sang penulis Yunani kuno. Oke, menurut sebuah cendekiawan, asik cendekiawan, bernama Stephanie Daly yang mempelajari mengenai Babilonia dan Assyrian. Jadi dia tuh menggolongkan jenis-jenis tanaman dan pohon-pohon yang berada di Babilonia. Contohnya tuh ada tamarix, date palm, kemudian ada juga tanaman dan pohon yang dibeli oleh Nebukadnezar dari tempat lain, yakni pohon plum, D5, oak, tin, dedalu, zaitun, dan nightshade hitam. Yang sebenarnya masih banyak lagi sih guys. Maksudnya ini gue tadi memberikan beberapa contoh pohon-pohon yang emang epic sih sebenarnya sih. Si pohon epic itu apa ya? Pokoknya kebayang gak tuh indahnya gimana? Pokoknya menurut gue sih Garden by the Bay di Singapura pun juga gak ada tai-tainya sih dibanding sama Taman Gantung. Makanya gue selalu berharap this place does exist. Tempat ini pasti akan jadi tempat paling instagramable sih, apalagi kalau untuk rakyat 62 pergi-pergi ke sana foto-foto saya anak mudel gitu pasti deh. Nah, luas tempat ini tuh sekitar kira-kira 1 hektar lebih dan tingginya mencapai 22 meter. Kemudian fakta lain yang menakjubkan adalah tentunya pohon dan tanaman yang ditanam di sana itu berstruktur bertingkat-tingkat ya guys, di atas tanah. Kemudian tanaman yang ditanam itu kayak teras-teras gitu guys. Jadi ditanam di teras-teras yang berbeda. Jadi mengakibatkan munculnya efek gantung gitu. Jadi terkesan kayak makanya namanya taman gantung kan. Padahal sebenarnya nggak floating. Cuman kalau dari jauh tuh kesat mata melihat kalau taman tersebut tuh seperti floating. Jadi kayak kira-kira kayak gitulah guys. Nah, satu lagi yang membuat taman gantung ini ajaib adalah sistem irigasinya guys. Lu bayangin orang zaman dulu bisa ngurusin taman segede gini, bingung gak lu kadang-kadang? Nah, itulah canggihnya manusia guys. Di zaman apapun pasti selalu ada orang yang cemerlang. Nah, jadi caranya gini nih kalau pada zaman dulu. Pada zaman ini tuh sudah tercipta saluran air buatan atau struktur kanal yang cukup panjang agar dapat menyalurkan air dari sungai, kemudian menyiram tanamannya dengan pompa ulir yang mirip dengan ciptaan Archimedes. Padahal ciptaan Archimedes itu baru muncul 4 abad kemudian. Bener-bener gokil kan tuh. Oh iya, tambahan fun facts lainnya nih guys, dibutuhkan sekitar 8.200 galon air sehari. Buset, lu bayangin 8.200 galon sehari itu bisa buat ngidupin satu desa kali. Nah, gue akan balik ke $1 million questionnya nih. Jadi sebenarnya tuh Taman Gantung ini ada nggak sih? Kan yang tadi gue awal debatin tuh, karena mitologi itu kadang-kadang sesuatu yang beneran ada atau nggak ada. Makanya gue suka sama mitologi karena di situ bisa timbul sesuatu yang bernama spekulasi. Nah, coba kita ulik lebih dalam ya guys. Menurut penulis Yunani kuno seperti Diodorus Siculus menyatakan bahwa lokasi Taman Gantung ini ada di Babilonia. Para sejarawan serta peneliti percaya pula dengan teori ini. Walaupun sebenarnya bukti konkret keberadaan Taman Gantung, puing-puingnya dan reliknya juga belum pernah ditemukan sama sekali di Babilonia. Jadi bukti yang paling cakap itu berasal dari tulisan-tulisan catatan Yunani kuno. Kemudian
Kemudian bukti lainnya adalah pada tahun 1899 hingga tahun 1917. Seorang arkeolog bernama Robert Caldwell menemukan 3 lubang aneh di lantai setelah mencoba mencari bukti dengan menggali di sekitaran daerah yang dulunya merupakan Babilonia. Ya, jadi yang ditemukan ini merupakan sistem irigasi yang tadi mirip untuk memberikan perairan di taman gantung tersebut. Cuman bukti ini merupakan bukti yang masih belum cukup kuat ya. Karena balik lagi tadi, taman gantungnya itu bukti yang lebih konkret lagi belum ada sebenarnya. Baru irigasi kan bisa aja emang perairan bukan untuk mengairi taman gantung tersebut sebenarnya. Baik juga pihak yang berpikir bahwa taman gantung ini hanyalah imajinasi belaka sebenarnya kan, karena tadi nggak ada bukti konkret. Namun tim peneliti dari Oxford University menemukan suatu bukti baru. Tetapi bukti baru tersebut tidak ditemukan di Babilonia nih guys, anehnya, melainkan di Nineveh, sebuah negara yang letaknya sekitar 480 km ke arah utara dari Babilonia. Ibaratnya negara ini merupakan rivalnya si Babilonia nih pada eranya itu, pada era tersebut. Nah, sebenarnya cukup nggak aneh sih kenapa bisa ditemuin di sini. Karena sebenarnya secara faktor topologi itu sebenarnya emang lebih cocok ada di Nineveh. Kemudian ada juga bukti yang didukung dengan tulisan oleh Raja Sennacherib, raja dari Nineveh. Di sini menuliskan bahwa di Nineveh ini terdapat suatu tempat yang keindahannya tidak dapat tertandingi, keajaiban untuk seluruh rakyatnya. Di teks ini juga menuliskan bahwa ada suatu alat yang mirip dengan ciptaan Archimedes yang berguna untuk menyirami tanaman di tempat tersebut. Nah, menurut kalian teori mana nih guys yang benar? Nah, balik lagi guys. Jadi menurut kalian apakah sebenarnya ada di Babilonia atau ada di Nineveh, atau sebenarnya hanya karangan imajinasi manusia belaka yang mungkin kebanyakan psychedelic kali ya? Nah, kalau gue pribadi sih, menurut gue sih sebenarnya ada, tempat ini tuh ada, karena manusia kalau membayangkan sesuatu itu pasti berdasarkan fakta yang sebenarnya udah ada gitu guys. Dan gue juga sangat berharap tempat ini ada, karena pasti indah banget ya, walaupun memang udah nggak mungkin sih, pasti tinggal puing-puing doang. Cuman gue pengen banget puing-puing tersebut ketemu agar ini bisa membuktikan bahwa manusia di era apapun itu memang cemerlang, dan ini bisa menjadi warisan untuk kita, menginspirasi kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Dalam artian kayak orang zaman dulu aja bisa nyiptain kayak gini, kenapa kita tidak bisa berinovasi yang lebih baik lagi? So guys, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang, karena channel ini masih sepi banget. So, see you di next video guys. Yo, bye!